Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Rahma Nabila. Kali ini saya ingin menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan modul 12 mengenai hubungan agama dan negara. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Lalu, apa itu agama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta, agama yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio. Dan maksudnya dengan bereligi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Manusia memiliki kemampuan terbatas. Kesadaran pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga. Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misalnya Tuhan, Dewa, God, dan lain sebagainya. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu yang pertama, menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, mentaati segenap ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan. Dengan demikian, agama adalah penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama, terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan, dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut dengan agama. Selanjutnya ada definisi menurut beberapa ahli. Di Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddhisme, dan Konghucu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut dengan religi. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat. Peta tentang persebaran dan populasi agama di dunia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada kategori. Beberapa ahli mengklasifikasikan agama baik sebagai agama universal yang mencari penerimaan di seluruh dunia dan secara aktif mencari anggota baru, atau agama etnis yang diidentifikasi dengan kelompok etnis tertentu dan tidak mencari orang baru untuk bertobat pada agamanya. Yang lain-lain menolak perbedaan, menunjukkan bahwa semua praktek agama, apapun asal filosofis mereka, adalah etnis karena mereka berasal dari suatu budaya tertentu. Yang kedua ada kelompok agama. Daftar gerakan-gerakan keagamaan yang masih aktif yang diberikan di sini merupakan upaya untuk meringkas pengaruh regional dan filosofis yang paling penting pada masyarakat lokal. Tetapi tidak berarti keterangan lengkap dari setiap umat beragama juga tidak menjelaskan elemen yang paling penting dari religiutas individu. Yang ketiga ada kekerasan. Yang keempat, ada sains. Ilmu agama, menurut praktisi agama, bisa diperoleh dari para pemimpin agama, teks-teks suci, kitab suci, atau wahyu pribadi. Yang kelima, ada hewan kurban. Hewan kurban adalah ritual pembunuhan dan korban binatang untuk menenangkan atau mempertahankan nikmat dengan dewa. Yang keenam, ada sekularisme dan tidak beragama. Yang ketujuh, ada kritik agama. Yang kedelapan, ada kerjasama antar agama. Karena agama tetap diakui dalam pemikiran barat sebagai dorongan universal.
Banyak praktisi agama bertujuan untuk bersatu dalam dialog antar agama, kerjasama, dan perdamaian agama. Yang kesembilan ada cara beragama. Dalam praktiknya, cara beragama itu dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pemeluk cara agama tradisional pada umumnya itu kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan, dan tidak berminat bertukar agama. Yang kedua, ada formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya itu mengikuti cara beragama orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Yang ketiga, ada rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya. Yang keempat, ada metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman, dan penyebaran atau dakwah. Ada 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen atau Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pandangan, integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Yang pertama ada paradigma integralistik, hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam, atau paradigma ini mengandung paham atau konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu atau integrated. Yang kedua, ada paradigma simbiotik. Menurut pandangan simbiotik, hubungan agama dan negara berada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik atau simbiosis mutualita. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya. Yang ketiga, ada paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.